الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا شفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga di hari Jumat ya, subuh Jumat yang mulia yang penuh berkah ini ya, kita terus diberikan kesehatan, keafiatan, ditambah imannya, ditambah takwanya, ditambah kedekatannya kepada Allah SWT, tambah rezekinya dan ditambah keberkahan hidupnya insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Seperti biasa kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajul Mu'min. Minhajul Mu'min ini memang ditulis oleh para ulama, tulis oleh ulama ya, ulama Al-Azhar Mesir, melanjutkan kitab sebelumnya namanya Minhajul Muslim yang ditulis oleh ulama besar namanya Al-Allama Al-Jazairi, salah satu ulama besar Masjid Nabawi. Lalu beliau ini melanjutkan, setelah Muslim harus ada mukmin, Minhajul Mu'min, lebih detail, lebih mendalam ya terkait akidah, syariah, muamalah dan kehidupan sehari-hari. Makanya memang tujuannya untuk mengupgrade status kita sebagai muslim saja itu, lalu naik kepada mukmin, lebih baik dari sebelumnya. Makanya dia detail sekali, sampai adab makan, minum, tidur semua dibahas agar supaya kita, karena mukmin itu beda gaya hidupnya, pola hidupnya dengan muslim biasa. Beda budaya hidupnya, cara dia beribadah juga beda, cara dia berinteraksi dengan sesama manusia juga beda. Oke. Ya, kalau muslim itu ya sholat itu ya untuk menggugurkan kewajiban saja, nggak enak, takut dosa saja. Muslim ya sering juga bermaksiat, campur aduk laki perempuan, itu muslim. Nggak ada beda laki perempuan, nggak ada hijab, muslim. Tapi kalau mukmin itu semua diatur, cara ngomong sama orang, cara ngomong sama perempuan yang bukan muhrim, cara ngomong sama anak, sama istri. Memang manusia sempurna gitu mukmin itu. Cara dia beribadah, hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah itu bukan hanya sekedar hubungan menyembah. Mukmin itu, kalau mukmin itu hubungannya dengan Allah memang hubungan cinta, hubungan kasih sayang, hubungan antara hamba dan Tuhan itu. Apapun keluhan dia disampaikan sama Allah itu. Mukmin.
Mukmin itu kata Allah SWT, Allah sendiri yang ngomong, kalau dia kalau dia menyebut nama Allah itu beda dengan orang muslim menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau dia nyebut nama Allah itu bergetar hatinya, saking rindunya sama Allah. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dia baca Quran itu menambah itu. Kenapa? Dia baca Quran itu langsung ke hati, tidak hanya sekedar di mulut bunyi, tapi dimasukkan ke dalam hati. Nah, kita harus masuk pada kelompok ini, mukmin ini. Gak bisa kita hanya mukmin muslim biasa. Harus usia, apalagi usia 40 tahun ke atas. Harus beda, harus berubah. Ya, keislaman kita itu harus berubah. Ekonomi kita saja kita usahakan berubah, meningkat. Masa iman kita, status kita kepada Allah tidak kita tingkatkan? Orang mukmin itu tidak sembarang berbuat. Ya, kalau ngomong atau melakukan sesuatu itu kalau nggak penting nggak mau dia. Kalau nggak ada pahalanya nggak mau dia. Ya, kalau nggak ada urgensinya nggak mau. Makanya ditulis dalam surah Al-Mu'min, ada namanya surat Al-Mu'min. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang mukmin apabila dia salat khusyuk dan meninggalkan semua hal-hal yang tidak manfaat. Jadi yang manfaat saja, yang penting saja dilakukan. Masya Allah. Ya, keluar itu kalau nggak ada perlunya nggak apa. Kalau cuma iseng-iseng, nggak ada lagi. Mukmin itu nggak ada lagi kata iseng-iseng. Semuanya serius, Pak. Semuanya urgent yang dia lakukan. Keluar dari rumah mencari nafkah. Keluar dari rumah ya ke masjid. Keluar dari rumah untuk berdakwah. Memang status ini level ini beda Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini mengkaji kitab untuk mengupgrade level kita. Ini udah hampir selesai. Nah, saya yakin kita semua jadi mukmin semua udah, insyaallah. Beda levelnya insyaallah. Nah, kita lanjutkan salah satu pembahasan tentang surga yang dikejar-kejar oleh orang beriman. Ini kita sudah amal yang ke 65. 65. Kita masuk ke yang 66. Amal apa saja yang mau memasukkan kita ke dalam surga sebagai mukmin yang kita rindukan itu ya, surga yang kita rindukan. Yang ke-66 ini adalah ta'alam al-Qur'an wa ta'limuh. Terus belajar Quran dan ngajarin Quran. Itu salah satu yang memasukkan kita ke surga. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita ini bapak kadang pada pengajian Quran habis Isya, padahal udah usia udah 60, 70 tapi masih. Kenapa? Karena ingin masuk surga. Semuanya kegiatannya itu diukur dengan surga. Gak lagi diukur dengan materi kalau mukmin itu. Saya dapat apa sih kalau lakukan ini? Saya dapat apa sih? Gak ada itu lagi, Pak. Ini masuk surga apa enggak sih? Itu standarnya. Saya melakukan ini masuk surga apa enggak? Standarnya itu dah. Masya Allah, memang beda Bapak Ibu. Yang ke-67 itu al-maharatu bil Qur'ani hifzan wa fahman wa amala. Memang dia punya interaksi yang berbeda terhadap Al-Quran. Dia paham, hafal, dan diamalkan. Paham, hafal, dan diamalkan. Makanya mukmin itu udah setiap hari baca Quran,
untuk baca terjemahannya, untuk dipahami. Kenapa? Quran itu dia seperti berdialog dengan Allah. Para ulama mengatakan kalau ingin Allah mau ngobrol dengan kita, kalau ingin Allah itu ngobrol sama kita, baca Quran. Sebaliknya kalau kita ingin ngobrol sama Allah, sholat. Jadi kalau kita mau ngobrol sama Allah, sholat. Jadi Allah ingin ngobrol sama kita, baca Quran. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena yang kita baca itu surat-suratnya Allah SWT. Kalam Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah alladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang-orang yang mampu baca Quran dengan bagus, itu dia bersama para malaikat. Bersama para malaikat. Jadi dia lebih sering bersama malaikat daripada bersama godaan setan. Dia lebih sering bersama malaikat. Beda. Insyaallah. Dia akrab dengan malaikat. Kalau kita orang muslim itu kan akrab dengan orang muslim, orang akrab dengan manusia aja. Tapi kalau mukmin itu udah akrab dengan malaikat. Kenapa? Sering baca Quran, sering zikir. Nah, mereka bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi. Adapun yang baca Quran tapi terbata-bata, belum ada tajwidnya, masih ingin belajar, agak berat dia baca Quran, dia dapat 2 pahala. Kalau udah mahir bersama malaikat, kalau belum dapat pahala 2. Pahala berusaha dan pahala dari huruf-huruf Quran itu. Ini Rasulullah SAW yang menjelaskan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Amal yang ke-68 adalah hamlul Quran wal amalu bih. Ya, penghafal Quran dan mengamalkan Quran. Rasulullah SAW bersabda, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamati fayaqulul Quran ya Rabb halluhu fayalbasu tajal karamati thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayalbasu khullahu al-karama thumma yaqulu ya Rabb irda anhu wa yarda anhu wa yuqala lahu iqra warqa wazdad bi kulli ayatin hasanah. Hadis hasan dari Abu Daud. Di hari kiamat nanti Quran itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong sama Allah. Membela pembaca Quran. Kata Quran, wahai Tuhanku, lepaskan dia. Maksudnya bebasin dia. Bebasin dari azab. Lalu Allah SWT bebasin dia dari api neraka jahanam dan dipasangkan mahkota. Pasangkan mahkota di kepalanya. Makanya biasanya wisuda hafiz Quran itu ada beberapa pesantren itu yang dipasangkan mahkota itu orang tuanya. Kalau ada akhirnya hafal Quran 30 juz di wisuda gitu, orang tuanya yang dipakai mahkota itu. Ada hadisnya itu ya, kalau anak kita hafal Quran, kita itu ada dapat mahkota, orang tuanya dapat mahkota di akhirat. Anak cucu itu ya. Lalu Quran itu ngomong lagi, ya Rabb, ridhoi dia ya Allah. Fayardu'an. Lalu Allah meridhoi kita yang membaca Quran. Fayuqalu lahu, lalu Allah mengatakan kepada orang baca Quran, Iqra, bacalah kalian Al-Quran di dunia. Warqa wa izdad, tinggilah dan bertambahlah kemuliaan kalian. Karena setiap ayat adalah kebaikan.
Yang ke-69, ini masih terkait dengan Quran. Irsalul walad li hifdzil Qur'ani. Mengutus anak, mengirim anak ke tempat-tempat hafal Quran untuk menghafal Quran. Itu masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi, albasa walidahu tajan." Tadi yang saya sebutkan. Yaumul qiyamah, da'uhu ahsana min dawi syamsi fi baiti dunya. Fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ya, termasuk di dalamnya berusaha anaknya biar hafal Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan mahkota di kepala anak, di kepala orang tuanya hari kiamat, di mana mahkota itu terangnya lebih terang daripada matahari. Jadi mahkota bukan cuma berlian, Pak. Terang, mahkota itu lebih terang dari matahari. Yang menyinari rumah kita di dunia. Kalau nggak ada lampu ini gelap, Pak, karena nggak ada matahari. Kalau siang jadi terang. Nah, mahkota yang akan dipakaikan ke orang tua kita. Kalau anak kita hafal Quran, dipasangkan ke kita berarti. Kalau kita hafal Quran, orang tua kita. Kalau anak kita hafal Quran, kita dapat mahkota itu yang akan menerangi rumah-rumah kita seperti matahari menerangi rumah. Ya, bayangkan kalau di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, nggak ada matahari. Ya, orang butuh cahaya semuanya kalau hari kiamat tuh. Karena kita nggak langsung masuk surga. Kalau meninggal itu nggak langsung masuk surga, Pak. Karena ada orang itu dia pikir masuk surga, meninggal langsung masuk surga. Enggak, prosesnya itu ada berapa? Ada 7 tahap lagi. 7 tahap. Setiap tahap itu ribuan tahun. Bayangkan kita nggak punya apa-apa, ribuan tahun nunggu masuk surga. Iya. Kayak kita naik haji itu, sebelum wukuf itu kan prosesnya banyak. Beginilah, datang dari kampung, dari ini, naik pesawat. Sebelum datang di wukuf, puncak haji itu kan wukuf. Sebelum datang ke wukuf, kan kita datang nggak langsung wukuf kan. Macam-macam dulu proses. Begitu juga tuh masuk surga. Proses itu lama, Pak. Ribuan tahun per proses. Proses pertama itu mati. Nah, itu nggak langsung masuk surga, tinggal dulu di alam barzah. Alam barzah itu tempat tinggal kita, alam transit namanya. Itu sampai hari kiamat. Keluar kiamat 1 juta tahun lagi, 1 juta tahun kita antri di alam barzah. Setelah alam barzah baru namanya padang mahsyar. Mahsyar itu yang lebih mengerikan lagi dari kubur. Mahsyar itu seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpulin. Disatuin, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada beda. Laki perempuan semua kumpul jadi satu. Digiring sama Allah. Suruh ke kanan, suruh ke kiri. Bayangkan, Pak. Kita baris hari Senin, apel itu aja itu beratnya entah. Suruh baris. Itu kalau nggak ada amal-amal kayak gini, oh repot kita. Ya, nggak, nanti dikumpulin dia sesuai amalnya pada mahsyar. Kalau dia soleh, adil dan seterusnya, itu dia beda, tempat dikumpulnya itu beda. Dia kayak kumpul di istana begitu, sesuai derajatnya. Kalau nggak ada amal ya Pak, itu berenang sama keringatnya, dengan keringat, kalau saking panas. Berenang dengan keringat.
Ada yang berenang, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, ada sampai pusar, ada yang tenggelam dengan keringat. Bukan keringatnya dia doang, keringat orang yang dikumpulin itu. Wah, ngeri Bapak. Jadi itu pasti terjadi, bukan anekdot gitu. Bukan kisah gitu. Ini fakta yang harus kita lalui. Pastinya itu seperti pastinya kita melalui dunia ini. Orang 5 alam. Alam ruh. Siapa yang nggak pernah melewati alam ruh? Ya. Kita ini dulu pernah ketemu di alam ruh, Bapak. Nah, kita nggak sadar itu. Makanya kita loh kok pernah lihat aja? Kayak pernah lihat. Karena ruh kita itu pernah bertemu di alam ruh. Lalu kita pindah masing-masing ke perut ibu kita masing-masing, namanya alam rahim. Siapa yang nggak pernah ke alam rahim? Pernah semua. Nabi Adam doang Pak yang nggak pakai alam rahim. Kita semua pakai alam rahim. Lama lagi 9 bulan 10 hari. Nah itu kita rumah masing-masing tuh alam, tapi masih alam, semua orang lewat alam rahim. Lalu kemudian pindah alam dunia. 3. Jadi pasti Pak, perjalanan ini pasti. Bahkan perjalanan ini Allah sudah tetapkan setiap detiknya kapan pindah. Kalau sudah datang waktunya untuk pindah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang mampu makhluk memajukan atau memundurkan. Itu anak kalau udah lahir dari rahim, Bapak sekalian. 7 bulan kalau Allah takdirkan lahir 7 bulan. 9 bulan lahir. Sudah takdir. Di dunia juga begitu Pak. Kita keluar dari dunia ini 60 tahun, nggak nambah 60 tahun Pak. 63. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Tidak melihat siapapun. Kalau sudah datang jadwal kematiannya, Nabi sekalipun nggak bisa ngerem, nggak bisa nunda. Ini kita alam 3, ini alam ketiga, stasiun ketiga perjalanan. Ya. Kalau datang waktunya nggak ada yang ngerem Pak. Orang Nabi Muhammad aja nggak bisa ngerem. Apalagi kita, mati aja udah selesai. Hati-hati Bapak sekalian. Ini karena yang jarang disadari oleh manusia. Ya. Lalu kita pindah dari alam barzah. Alam barzah begitu juga Pak, sesuai amalnya kita. Di dunia kan begitu, sesuai kerja kita bagus, saya dapat rumah bagus, ya, dapat kerjaan bagus. Di alam barzah juga begitu. Cuma di alam barzah itu kita nggak disuruh kerja Pak. Suruh kerja itu dunia doang. Suruh beramal itu di dunia doang. Alam rahim kagak, alam roh kagak, alam barzah kagak, apalagi alam akhirat. Alam terakhir namanya alam akhirat, akhir. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pahala-pahala yang kayak gini harus kita kejar. Jadi kalau anak kita hafal Quran, kita dipakaikan di hari kiamat tuh padang mahsyar. Kok ini terang banget sih orang ini? Kenapa sih dikumpulin di padang mahsyar? Beda sendiri. Ya karena dia punya anak hafal Quran. Masya Allah. Yang ke-70, yang menghafal khusus saja. Dia tidak semuanya hafal Quran 30 juz. Dia cuma hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Susah nih 30 juz Ustaz. Boleh nggak 1-2 surat? Boleh. Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Lumayan juga ya. Bagus ya. 2 juz setengah. Ali Imran 2 juz. Jadi 5 juz sampai 6 juz. 2 surah. Tapi pahalanya Bapak sekalian, kalau Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Iqra'u
Az-Zarawaini Al-Baqarah wa surat Al-Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma gamamatani au diyayatani au ka'annahuma furqani ala tayri sawafin yahujjani an ashabihima iqra'u surah Al-Baqarah fa inna akhzaha barakah wa tarkaha hasarah wa la tastati'aha al-batlah. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti di hari kiamat dia akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya, penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Bacalah 2 surat yang harum, indah. Apa itu? Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kalau kita, tapi di sini baca ya, bukan hafal. Yang sering baca, Pak. Oke, alhamdulillah Allah ringan, Nabi ringankan itu. Hafal 5 juz setengah. Baca aja, sering baca Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, karena keduanya surat 2 itu, Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan datang di hari kiamat, itu akan menjadi pelindung di hari kiamat. Di tempat pada mahsyar itu dia kayak tenda gitu, datang jadi tenda dia. Bukan tenda biasa yang kita pakai piknik itu, tapi tenda raja, Pak. Jadi tenda dia di hari kiamat. Namanya Giyayatani. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran itu jadi tenda, 2 tenda perlindung di hari kiamat. Atau dia seperti pembeda, penghalang penderitaan itu dengan kita. Dia, Masya Allah, Quran itu Bapak Ibu, dia akan menjadi pembela dan akan menjadi hujjah. Jadi di alam barzah itu kita pertama kali masuk kan ditanya sama Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu nggak ada kasih sayang, ya, lebih tegas daripada KPK. Lebih tegas dari KPK. KPK ditanya aja sekian jam, 14 jam Pak, di orang koruptor itu diwawancarai 14 jam. Ini diwawancarai singkat, tapi nggak bisa jawab, langsung digebuk, masuk ke bumi, 7 lapis bumi. Siapa Tuhan Maha Cipta? Digebuk, Pak, tembus ke dalam, nggak ada ampun. Setiap salah begitu setiap hari, bukan cuma 14 jam sampai hari kiamat. Nah, kalau Quran, kalau orang yang sering baca Quran, khususnya 2 surat ini hadisnya riwayat Muslim, khususnya 2 surat ini 2 surat ini nolongin kita, ngejawab itu, jadi hujah. Jadi hujah itu jadi dalil, jadi kalau kita di sini, tamim. Kalau yang mau membalas bantahan itu, kan ditanya sama hakim. Nah, dia jadi ini ada pembelaan itu lawyer kita, jadi lawyer itu, pengacara itu. Jadi di alam kubur ada pengacara, Pak, lawyer. Coba pengacaranya sana Quran, malaikat Nakir, dia ini Tuhannya jelas, nggak usah kamu tanya. Begitu Quran itu. Bayangkan kalau kita nggak punya pendamping, Pak, di alam barzah, sendiri gitu, bengong aja, gebukin bengong gitu. Aduh, nggak kebayang. Tapi orang yang baca Quran 2 surat ini, kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi, keduanya menjadi hujah
bagi pembacanya di hari kiamat. Oleh karenanya kata Rasulullah, siapa yang menerima ini, ilmu ini, aja surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, dia baca di hari kiamat, jadi pegangannya, maka dia telah mengambil keberkahan. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menerima kerugian. Wala yastati'aha al-batlah. Dan kalau dua surat ini kita terus baca di dunia, tidak akan ada kekuatan sihir satupun yang mampu menembus kita. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Makanya ada orang kerasukan setan, bacain surah Al-Baqarah aja, Pak. Surah Al-Imran. Masya Allah SWT. Ya. Yang terakhir, hifzus suratul Mulk wa qira'atuhuma kulla yaum. Sering baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang cuma semua 2 halaman, Pak. Hafal aja. Bisa kita hafal. Kenapa? Kalau kita bisa baca setiap hari, inna surata fil Qur'ani salasuna ayah syufi'at li rajulin hatta ghufira lah. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada surat dalam Al-Qur'an, ayatnya cuma 30. Yang akan memberi syafaat nanti di hari kiamat kepada seseorang dan mengampuni dosanya. Jadi kalau kita baca ini surat, habis dosanya, lalu dapat syafaat. Apa itu? Surat Tabarok. Jadi surat Al-Mulk itu ada 2 surat namanya, surat Tabarok dan surat Al-Mulk. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmizi, hadis hasan, sahih. Wa fil hadisi, dalam hadis yang lain, surat Al-Mulk itu minal mani'ati hiyal munjiyati tunjihi min azabil qabri. Dia termasuk surat yang membebaskan kita dari azab kubur. Surah Al-Mulk juga bebas dari kubur. Jadi kalau kita boleh azab di kubur, surat Al-Mulk datang, boleh. Ini harus dapat nikmat ini orang. 1 surat. Bagaimana Quran kita hafalin, bagaimana Quran kita baca semua. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT membukakan hati kita, ya, menyadari kemudian mengamalkan ini. Ya. Kita mungkin sekarang masih agak belum serius. Tapi ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, jadi serius ini. Apalagi sakarat, jadi serius. Ya, auzubillah. Jadi kita harus pegang teguh. Orang cerdas itu dalam menyiapkan kehidupan akhiratnya itu dalam kondisi dia sehat-sehat walafiat, masih muda, tapi dia udah siapin. Nah, semoga kita bisa nyiapin ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Sekarang ya. Setelah itu Pak Dwi.